Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8, bertemu lagi di video pembelajaran seni budaya. Pada video ini, Ibu akan membahas tentang unsur pendukung dari tari tradisional. Nah, untuk memulai belajar pada hari ini, yuk sama-sama kita baca basmalah agar apa yang akan kita pelajari menjadi bermakna, agar apa yang kita pelajari bernilai ibadah. Yuk, kita baca basmalah bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tari tradisional. Nah, di dalam tari tradisional ini teman-teman, nantinya akan ada unsur pendukung yang akan dibahas dalam video ini. Nah, ada 5 unsur pendukung dari tari tradisional. Apa saja itu? Yang pertama adalah pola lantai. Yang kedua, tata rias. Yang ketiga, busana. Yang keempat, properti. Dan yang kelima adalah tata iringan. Yuk kita mulai belajar. Sebenarnya apa itu tari tradisional? Coba, teman-teman ada yang tahu apa itu tari tradisional? Ya, hampir sama dengan musik tradisional ya definisinya. Dimana tari tradisional itu adalah tari yang hidup, lahir dan berkembang di suatu daerah, diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi lainnya. Hampir sama dengan musik tradisional kan teman-teman, cuma bedanya sini adalah tarinya. Ya karena kita lagi membahas tentang tradisional sehingga sama-sama berasal dari suatu daerah. Suatu daerah itu yang kemudian mengembangkan dan diwariskan secara turun-temurun. Nah, tapi teman-teman, di dalam tari tradisional ini ternyata ragam tariannya itu berbeda-beda, teman-teman. Dipengaruhi oleh kondisi geografis. Nah, dipengaruhi oleh kondisi geografisnya gitu. Contohnya adalah tari tradisional yang berasal di pegunungan itu berbeda dengan di pesisir pantai. Nah, ini yang membedakan bentuk dan dinamika dari tariannya. Seperti itu, teman-teman. Contoh dari tari tradisional ada apa nih? Ada banyak banget. Karena kita lagi-lagi adalah negara yang memiliki banyak budaya. Jadi, tari tradisional pun banyak. Salah satunya apa tuh? Nah, salah satunya adalah tari saman dan tari kecak, teman-teman. Yuk, siapa yang tahu dari mana asal tari saman? Ya, betul ya. Tari saman adalah tari yang berasal dari Aceh, teman-teman. Nah, tari saman ini menggunakan bahasa Gayo. Nah, tulis ini sama Ibu ya. Tarinya berasal dari Aceh. Nah, dia menggunakan bahasa Gayo dan pencipta dari tari Saman ini adalah Syekh Saman. Nah, karena yang nyiptainnya adalah Syekh Saman, maka dinamakan dengan tari Saman. Nah, berikutnya tari kecak. Coba teman-teman ada yang tahu tari kecak dari mana? Lihat, tampak ya, terlihat bahwa tari kecak berasal dari Bali. Ya, karena ada patung-patungnya di sini, terus ada tengah-tengahnya ya. Ya. Jadi tari kecak itu berasal dari Bali, dan tari kecak ini teman-teman mayoritas dimainkan oleh bapak-bapak atau laki-laki seperti itu, teman-teman. Next. Nah, yang pertama adalah pola lantai dari tradisional tadi ya. Kita sedang membahas tentang unsur-unsur tari tradisional. Nah, yang pertama adalah pola lantainya. Nah, ternyata teman-teman ada tiga sebenarnya ya. Ada 3 pola lantai. Yang pertama adalah garis lurus dan ada garis lengkung. Satu lagi adalah garis kombinasi, yaitu antara garis lurus dan garis lengkung. Nah, contoh dari tari yang menggunakan pola lantai garis lurus apa? Adalah tari saman. Lihat teman-teman, dia lurus. Nah, dia membentuk garis lurus, dan garis lurus dalam tari saman ini memiliki arti ternyata teman-teman. Nah, itu adalah hubungan simbolis ya. Sebuah simbolis yang menyatakan hubungan vertikal dengan Allah dan horizontal dengan lingkungan sekitarnya. Jadi kalau yang vertikal menandakan hubungan dengan Allah, dan yang horizontal menandakan hubungan dengan sekitarnya, lingkungan sekitarnya, teman-teman. Nah, berikutnya ada garis lengkung. Nah, garis lengkung ini di pola lantai garis lengkung ini diterapkan pada tari saman. Nah, dia membentuk sebuah lengkungan dan bahkan
hampir dari setengah lingkaran bentuknya ya teman-teman. Nah, seperti itu adalah pola lantai dari tari tradisional. Berikutnya ada tata rias tari tradisional. Nah, ada dua nih teman-teman kegunaan dari tata rias tari tradisional. Ada banyak sebenarnya, salah duanya adalah pembentukan karakter dan pembentukan tokoh. Karakter di sini apa, Bu? Nah, karakter di sini ada yang humoris, ada yang friendly, ada yang tegas, dan lain-lain. Nah, kalau pembentukan tokoh teman-teman ada dua nih. Ada tokoh baik dan ada tokoh jahat. Coba kalau Ibu tanya nih, sebelum Ibu terangkan seperti apa tokoh baik, seperti apa tokoh jahat, Ibu yakin pasti teman-teman bisa membedakan. Nah, dari kedua foto ini kira-kira mana yang memerankan tokoh jahat dan mana yang memerankan tokoh baik? Ya, betul ya. Kita tampak terlihat bahwa yang foto yang ada di sebelah kanan itu memerankan tokoh jahat, sedangkan tokoh yang ada di sebelah kiri memerankan tokoh baik. Nah, kenapa seperti itu? Karena dari riasannya teman-teman, riasannya tampak kalau dia memerankan tokoh jahat ya, dengan alis mata yang tebal, walaupun yang di sebelah kiri juga tebal, cuman ketebalannya berbeda ya. Dan tata riasnya itu lebih ke warna merah, lihat di sininya, di atas, di bawah alisnya itu lebih ke warna merah. Sedangkan tokoh baik biasanya tata riasnya itu lebih bersahaja gitu, mukanya dibikin bersahaja, dibikin cantik seperti itu. Nah, berikutnya adalah busana dari tari tradisional, teman-teman. Nah, ada beberapa fungsi dari busana tari tradisional. Yang pertama adalah menggambarkan peran. Ya, dari menggambarkan peran ini, maka seorang penari nih menggunakan selendang. Nah, ini adalah untuk menggambarkan peran. Berikutnya adalah perwujudan dari objek tari. Nah, teman-teman tahu ini kira-kira tari apa ya? Ya, ini adalah contoh dari tari merak, maaf. Nah, tari merak ini menggunakan objek burung merak. Oleh karena itu, penari-penarinya menggunakan kostum seperti burung merak, yaitu tutup kepala dengan sayapnya. Nah, ini ada sayap-sayapnya ceritanya, dan ada penarinya menggunakan tutup kepala seharusnya seperti itu. Nah, berikutnya teman-teman ada properti tari tradisional nih. Ada apa aja? Ini adalah tari payung. Nah, properti yang digunakannya jelas adalah payung. Nah, berikutnya ada tari piring. Di sini Ibu tulis ya, tari payung. Ditulis enggak? Langsung aja ya. Ini tari yang sebelah kiri nih, tari payung. Payung. Nah, yang ini adalah tari piring. Oleh karena itu properti yang digunakannya adalah piring. Nah, yang di sini adalah tari kipas. Oleh karena itu properti yang digunakan adalah kipas. Bu, apakah semua properti nanti menjadi nama tari? Tidak, teman-teman. Ini karena dia mengunggulkan properti sehingga namanya menjadi tari payung, tari piring, tari kipas. Nah, yang tadi yang sebelah sini ini tuh menggunakan properti selendang, cuman dinamakannya bukan tari selendang, adalah tari merak. Nah, tari merak ini ya. Nah, berikutnya adalah tata iringan dari tradisional. Ada dua nih teman-teman tata iringan dari tari tradisional. Yang pertama adalah iringan internal dan yang kedua adalah iringan eksternal. Nah, iringan internal itu apa, Bu? Iringan internal adalah iringan yang dilakukan sekaligus oleh penarinya. Jadi, penari sambil memainkan tariannya sekaligus bernyanyi seperti itu. Contohnya apa, Bu? Contohnya adalah tari saman. Nah, tari saman itu pernah lihat kan yang nyanyinya yang narinya sambil nyanyi-nyanyi juga gitu. Sedangkan iringan eksternal itu adalah iringan yang berasal dari luar penari. Nah, biasanya iringan eksternal ini teman-teman dibunyikan dengan alat musik yang dimainkan oleh pemusik gitu teman-teman. Jadi mudah ya, kalau iringan internal itu berarti dari dalam penarinya, sedangkan iringan eksternal itu berarti dari luar penarinya, seperti itu. Nah, teman-teman, kita memasuki slide sebelum terakhir. Nah, sebelum video ini berakhir, Ibu ada kata-kata dulu nih.
Manisnya pendidikan bukan barang instan yang dapat dirasakan langsung oleh pemiliknya, namun tidak ada satupun ilmu yang mengalir dengan sia-sia. Jadi teman-teman, semangat terus ya belajarnya. Jangan menyerah dan tetap optimis walaupun belajar dari rumah, tetap harus semangat 45, semangat 45 ya. Nah, teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita kembali di video selanjutnya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.